Eh, Kami dari kelompok 3 portofolio akan memaparkan hasil diskusi kami. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Nurul Iman Muhammad, Nurul Kalbi Amir, Ayu Safitri, Netri Prastika Toding, Puput Aulia Citra, Srianto Rahim, dan Andi Syarianti Syam. Mengembangkan kebijakan publik kelas. Istilah kebijakan seringkali penggunanya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan, istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Survei mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tidak terarah. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya dalam suatu kebijakan sudah termasuk tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya. Walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian. Yang contoh permasalahan dalam kebijakan publik kelas. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat dalam pemilihan ketua kelas. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah pemilihan dilakukan dengan adil. Pastikan semua siswa dapat memilih calon dengan bebas dan tanpa paksaan. Selain itu, setiap orang diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri atau mengajukan calon. Dan jika ada beberapa calon, putuskan dengan pemungutan suara. Selanjutnya, ketua kelas harus dipilih oleh semua warga kelas. Pemilihan harus dilakukan dengan melibatkan semua warga kelas dengan cara musyawarah mufakat atau menggunakan voting. Dengan demikian, semua siswa memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan pilihan mereka. Selanjutnya, keputusan hormati. Setiap warga kelas harus menghargai keputusan yang diambil sehingga kelas dapat menjadi tempat yang kondusif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian akan terwujud kerukunan antara warga kelas. Dan yang kedua yaitu kelompokkan kelas. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kelompokkan kelas yang pertama yaitu saling peduli, menghargai, dan membantu sama lain. Satu sama lain, sikap tolong-menolong sangatlah penting untuk ditanamkan dan terus dipupuk pada setiap siswa. Mengingat sikap tolong-menolong pada peserta didik tidaklah bisa muncul begitu saja, melainkan dimunculkan dengan cara mengajarkan dan mempraktikkan pada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, bekerja sama dalam menjaga kondisi di dalam kelas seperti kebersihan kelas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Saya berikan kepada Dewan Juri. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baik, untuk Dewan Juri kelompok 3 saya persilahkan. Sekali lagi panggilan untuk Dewan Juri kelompok 3, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan saya yaitu pendekatan apa yang digunakan dalam proses kebijakan publik? Itu tadi pertanyaan dari Dewan Juri. Saya kembalikan ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab model pendekatan yang selalu digunakan dalam proses kebijakan publik, yaitu pendekatan fungsional. Karena dengan cara ini dapat memusatkan perhatian pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses kebijakan publik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada Dewan Juri. Apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Saya rasa tidak ada lagi jawaban dari kelompok 3. Saya rasa sudah sangat mudah dimengerti. Terima kasih. Baik, karena waktu yang sudah ditentukan sudah mencapai batas, selanjutnya kita melangkah ke kelompok 4. Baik, saya persilakan kepada